Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Hidrolfi, NIM 2124 1010 3003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat web form dengan operasi CURD yang terintegrasi dengan database PostgreSQL. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke. Yang pertama, kita akan membuka dulu tugasnya ya. Di sini di dalam MMP ada tugas yaitu mengikuti tutorial C# dalam website berikut ini. Nah, disuruh membuat video dan database dan sebagainya ya. Di sini bisa dibaca perintahnya apa saja. Lalu pada saat kita membuka, kita buka ininya websitenya dulu. Kita buka ya sini. Nah, di sini sudah ada perintah-perintah dan step by step-nya untuk kita kerjakan kali ini. Oke, di sini saya akan langsung membuat tugasnya. Yang pertama kita klik file dulu, terus kita klik new, terus kita klik project ya di sini. Nah, di sini langsung saja kita cari untuk template-nya yaitu web application. Cari ini. Nah, ini untuk yang ini ya, yang ASP.NET Web Application Net Framework. Kita coba ini, terus nanti kita langsung namanya kita sesuaikan dengan yang kita mau, lalu framework-nya sesuaikan juga gini, terus nanti kita create seperti ini. Kemudian kita pastikan di web forms seperti itu ya. Karena saya sudah membuat, kita kembali aja. Oke, karena saya sudah membuat web application-nya, saya langsung aja di sini ya. Oke, lanjut lagi. Yang step 2-nya kita akan mengkoneksikan dengan di sini menggunakan ini ya. Tapi kalau menurut tutorialnya kita langsung aja ke kita di sini, kita klik kanan di web application, manage Nugget package. Nah, di sini oke, masih loading ya. Terus langsung kita cari sebentar. Oke, di dalam browse ini kita cari npg SQL. Search npg SQL-nya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi ya ini SQL-nya. Maka nanti secara otomatis akan terintegrasi sendiri ya PostgreSQL sama ininya. Oke, karena sudah ada download, kita tutup aja. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah untuk mengerit data ya. Seperti di sini kita lihat di bagian mana ya? Nah. Oh, ini dia bagian selection di sini ya. Insertion. Oh, bentar. Ini membaca data berarti selection ya. Berarti di sini langsung saja masuk ke Visual Studio-nya. Lalu kita buat di sini, klik kanan, terus add new item. Nah, di sini kita pilih di sini web form, lalu kita ganti namanya menjadi selection seperti itu, seperti yang ini ya.
selection seperti itu. Selection gitu. Setelah membuatnya nanti langsung klik add ini aja ya. Karena saya di situ sudah membuat, ya sudah langsung aja seperti itu. Di bagian selection. Nah, ini dia selection. Nah, pada selection ini kan kita nanti kan ada namanya itu template-nya ya. Langsung saja kita kopas dari sini. Mulai dari tabel ini sampai tabel bawah ini kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, kita pastekan di bawah antara form dan form. Nah, kita pastekan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah kita coba mastekan itu, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu .cs-nya. Kita masuk ke .cs-nya di sini. Nah, untuk .cs-nya sendiri, untuk .cs-nya sendiri kita bisa sebelum itu kita lihat dulu di bagian ini, bagian ASPX-nya, kita bagian desainnya seperti apa. Nah, seperti ini ya desainnya. Kita bisa lihat. Oke. Untuk bagian .cs-nya kita kopikan lagi di bagian sini. Mulai dari ini. Kita tambahkan pertama dulu using system data sampai npg SQL ini kita masukkan ke sini, ke bawahnya web UI web controls ini kita masukkan di sini. Kemudian untuk namespace-nya nanti akan ter-create sendiri sesuai dengan file yang kita punya. Seperti itu. Lalu kita bisa kopikan dari ini, mulai dari protected void ini sampai bawah, sampai peluru bawah ini. Lalu kita pastekan ke sini. Berarti kan ada protected void juga nih di template-nya. Kita pastekan di protected void-nya sampai bawah sendiri nanti. Seperti itu. Setelah itu kita coba run ya. Coba run ini. Kita tunggu. Nah, bagian selection ini sudah muncul ya di localhost. Kemudian kita select all data. Nah, di sini karena saya tadi sudah mencoba-coba, maka di sini udah ada data-datanya ya. Oke, kita close saja. Kita kembali lagi ke yang kedua. Kita akan membuat setelah itu. Oke, sorry, saya tadi kelupaan ya. Jadi sebelum kita masukkan tadi, kita create dulu di bagian PostgreSQL-nya kita seperti ini ya. Seperti contohnya. Contohnya kan seperti ini. Ada ID, first name, last name, dan email ID. Kita create yang sama seperti yang contohnya tadi. Lalu kita run, kita masukkan, terus kemudian kita coba run di sini. Nah, ini kan sudah saya masukkan data-datanya tadi yuk. Jadi di sini sudah coba sekarang. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kita membuat sebuah insertion atau perintah buat menambahkan data ya. Nah, ini. Di sini perintahnya buat insertion ya. Jadi kita membuat di Visual Studio-nya. Atau insertion terserah. Pokoknya saya membuat di sini namanya create gitu. Oke, setelah bisa membuat tadi ada langsung kita masuk ke print ini. Soalnya ini kan printnya langsung jalan gitu ya. Lalu kita kopikan tutorial di sini. Bawahnya from sampai ke atasnya from juga. Lalu kita masuk ke
npgsql-nya, terus kita pastekan lagi protected void-nya. Nah, di sini ini yang protected void ini. Protected void terus sampai bawahnya sampai catch kurung catch kalau salah lupa. Try catch. Oke. Setelah itu kita coba di sini ya, kita coba run create ini ya. Nah, di sini langsung kebaca ya, ada employee ID kita buat, terus ini pokoknya buat nambah data lah, kita membuat data gitu ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan update ya. Nah, kita lihat. Nah, updating di sini sama kita tambahkan, cuman di sini kita tidak menambahkan baru ya. Kita masukkan data di create ASPX ini. Lalu kita scroll ke bawah, kita lihat di sini antara button dan label itu kita tambahkan ini. Nah, ini ASP button ID ini kita copy, lalu kita tambahkan ke sini. Nah, ke sini. Kita pastekan di sini. Lalu kita lihat di desainnya ya. Nah, di sini akan ada button update. Tadi kan cuma ada insert dan cuma ada insert aja. Lalu jika kita tambahkan update tadi, nanti di sini akan muncul buat update di sini. Oke. Lalu kita sama membuat lagi di ini di .cs-nya, kita kopikan sama tadi. Ini kan kita jadi satu tempat ya. Jadi ininya nggak usah kita copy, langsung ke protected void-nya. Lalu kita pastekan ke yang ini CS ini. Setelah kita cache ini kan, lalu kita pastekan di sini. Nah, di sini. Oke. Buat selanjutnya, setelah update, lalu ada delete ya. Sama, kita masuk ke Visual Studio lagi. Lalu kita klik kanan di sini juga, terus add lagi, new items, terus jangan lupa web form ini. Lalu kita kasih nama delete di sini ya. Lalu kita add gitu. Jika sudah nanti akan masuk seperti ini. Oke, sama seperti tadi. Kalau kita kopikan codingannya sama tabel sampai tabel. Lalu kita masukkan sini. Di bagian bawahnya apa namanya itu? Form ini kita pastekan buat di bawahnya form itu ada 2 lagi, itu kita hapus saja, kita gantikan tabel ini sampai form lagi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di desainnya seperti apa. Nah, selection kita akan mendelete bagian mana, kita buat delete sebuah data gitu. Oke, kemudian lanjut lagi bagian selanjutnya .cs-nya. Nah, sama seperti tadi, kita buat karena tadi udah ada ya, langsung kita lihat di sini ada .cs-nya. Kita buka juga .cs-nya di sini. Kemudian sama dimasukkan lagi sistem datanya, configuration-nya dan APG-SQL-nya. Kemudian kita copy paste codingannya di sini, mulai dari protected void sampai bawah sendiri, masukkan di sini sampai bawah sendiri, dan sudah selesai. Seperti itu ya. Lalu setelah kita selesai membuat ini semua, seharusnya kita jadikan sebagai satu web gitu ya. Cuman saya agak kebingungan bagaimana caranya. Saya sudah buat beberapa kali, terus apa namanya, error seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan terpisah saja ya, satu-satu gitu. Lalu untuk yang pertama kita coba run di bagian selection-nya. Selection kita untuk melihat data ya. Nah, di sini kita klik select all data, maka akan muncul tuh data-data apa aja yang telah kita buat atau belum kita buat. Karena kalau kita belum buat, maka datanya nggak akan muncul gitu. Untuk membuat datanya, kita run bagian create di sini. Kita run di sini. Lalu kita tambahkan. Misalnya saya akan menambahkan yang baru ya. Karena dia ada
3 ID kalau misalnya kita tambahkan 4. Lalu kita tambahkan di sini WAFI gitu. Kita tambahkan WAFI terus serah nih. Terserah mau nambahkan apa. Setelah kita tambahkan ini, kita lalu kita insert ya, seperti ini, insert. Nah, data has been saved. Lalu setelah kita melihat apakah data itu benar-benar sudah insert apa belum, kita lihat lagi ke bagian selection. Kita lihat lagi. Kita selection di sini. Nah, kan langsung ada muncul di sini. Tadi kan kita sebelumnya kan udah ada 3 data di atas ini. Dan kan kita klik yang ID keempat, ada Wafi, Ilham, dan Wafi Ilham. Kita berarti tadi sudah sukses ya di sini. Oke, setelah itu, setelah kita sukses untuk menambahkan ID baru, kita masuk ke menu update ya. Update, tadi sebenarnya bisa di sini ya. Kita update aja sih di sini. ID-nya kita masukkan yang 4. Misalnya kita tadi kan yang keempat apa namanya di sini? Ada Wafi Ilham gini ya. Kemudian jika kita update, kita tuliskan yang baru. Misal Wafi, terus kita di sini, nah setelahnya kita ganti Gateng gitu ya. Terus email ID-nya kita samakan. Seperti ini. Terus kita update. Oke, pada menu update kita masuk ke sama ini create juga ya. Kita run lagi. Oke, jika kita ingin mengupdate data, oke, untuk kita update-nya, masuk lagi sama kita ngeran di sini. Nah, kita masukkan ID yang ingin kita update ya. Kita misal update ID ketiga gitu ya. Terus kita misal lupa, terus saya lihat di sini Wafi Hibatul, terus Wafi Hibatul 80 nggak salah. Kita sini Wafi, kita tambahkan misal ada tambahan gitu ya, Wafi, terus Wafi Hibatul aja, tambahkan Ilham di sini ya. Ilham ini terus ditambahkan Hibatul. Ada email ID-nya. Wafi Hibatul kalau nggak salah. Di sini kita lihat lagi di post-key-nya. Hibatul Wafi. Oh ya, Hibatul Wafi. Di sini Hibatul Wafi @gmail.com. Kita update. Nah, maka di sini otomatis akan terupdate ya datanya. Kita bisa lihat di sini. Setelah kita run lagi di PostgreSQL-nya, run lagi. Oke, sudah berhasil kita run. Kemudian kita lihat lagi di bagian selection. Di selection lalu kita pause dulu, terus kita run di sini. Select all data. Nah, maka akan berhasil mengupdate gitu ya. Lalu kita coba mau delete data gitu ya. Ya, sama, langsung kita masuk ke aspek ini. Kemudian kita run. Masuk. Kemudian kita bisa akan menghapus ID yang ke-4 gitu ya. Langsung kita delete. Crack. Data has been delete. Kita coba lihat lagi di bagian, kita stop dulu. Lalu kita bagian selection ini kita run. Apakah yang ke-4 hilang? Select all data. Nah, di sini langsung hilang ya. Seperti itu pengaplikasiannya. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.